Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Neva Giovanni Sisiliawi dengan NPM 202222201006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kapasitas Saluran Drainase terhadap Banjir pada Ruas Jalan Kimam. Berikut masuk ke latar belakang. Ruas Jalan Kimam merupakan salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan beberapa kawasan di Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Namun, pada musim hujan, jalan ini sering mengalami banjir akibat meluapnya air dari saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Permasalahan ini telah berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas warga serta transportasi logistik di daerah tersebut. Masalah utama yang dihadapi adalah dugaan bahwa kapasitas saluran drainase yang ada tidak memadai untuk menampung debit air hujan maksimum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dimensi saluran yang tidak sesuai, kurangnya perawatan rutin, serta tidak adanya perencanaan yang baik terhadap sistem drainase kawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kapasitas saluran drainase yang ada di ruas Jalan Kimam. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah saluran drainase yang ada masih mampu menampung debit air hujan berdasarkan data hidrologi dan kondisi existing saluran, serta memberikan rekomendasi solusi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian antara kapasitas saluran dan debit air yang masuk. Berikut kita masuk ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya terbagi dari empat bagian. Beberapa besar debit air hujan maksimum yang terjadi pada ruas Jalan Kimam berdasarkan data hidrologi. Yang kedua, berapa kapasitas aktual saluran drainase yang terdapat di ruas Jalan Kimam. Yang ketiga, apakah kapasitas saluran drainase yang ada saat ini mampu menampung debit air hujan maksimum. Yang keempat, apa solusi yang dapat direkomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem drainase pada ruas jalan tersebut. Kemudian tujuan penelitian sama seperti rumusan masalah, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menghitung debit air hujan maksimum yang terjadi di kawasan Jalan Kimam dengan menggunakan metode hidrologi yang sesuai. Yang kedua, menganalisis kapasitas existing dari saluran drainase pada ruas Jalan Kimam berdasarkan dimensi dan kondisi fisik saluran. Yang ketiga, membandingkan antara debit air hujan maksimum dengan kapasitas saluran drainase untuk menilai kinerja saluran yang ada. Yang keempat, memberikan rekomendasi teknis yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan atau perencanaan ulang sistem drainase di kawasan tersebut. Berikut kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini terbagi dari dua macam. Yang pertama, manfaat praktis sebagai berikut. Yang pertama, memberikan data dan informasi yang akurat kepada pemerintah daerah atau instansi terkait mengenai kondisi kapasitas saluran drainase existing di ruas Jalan Kimam. Yang kedua, menjadi dasar teknis dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan ulang atau peningkatan sistem drainase agar mampu mengatasi debit air hujan maksimum dan mencegah terjadinya genangan atau bencana banjir lokal. Yang ketiga, menjadi acuan dalam perencanaan pemeliharaan rutin saluran termasuk pengendalian sedimentasi dan sampah agar sistem drainase dapat berfungsi secara optimal. Manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat sosial dan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi dampak negatif dari genangan atau banjir terhadap mobilitas masyarakat atau distribusi logistik di kawasan tersebut. Dua, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta memperpanjang umur jalan melalui pengelolaan drainase yang lebih baik. Berikut kita masuk ke landasan teori. Drainase adalah suatu sistem pengaliran atau pembuangan massa air yang berlebihan dari suatu wilayah, baik yang berasal dari air hujan, air limbah, maupun air tanah, dengan tujuan agar lahan dapat digunakan secara optimal. Menurut Suemarto, tahun 1995, drainase bertujuan mengalirkan air ke tempat pembuangan akhir sehingga tidak mengganggu fungsi jalan atau kawasan. Sistem drainase dapat berubah saluran terbuka atau open channel
atau tertutup, closed conduit, tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Berikut ada fungsi dan manfaat drainase. Yang pertama, mengalirkan air permukaan atau runoff agar tidak menggenang di permukaan tersebut. Kedua, menjaga kekuatan struktur jalan dari kerusakan akibat genangan atau erosi. Ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Yang keempat, mencegah terjadinya banjir lokal di sekitar jalan. Manfaat dari sistem drainase yang baik adalah mengurangi beban perawatan jalan dan memperpanjang umur layanan infrastruktur. Berikut kita masuk ke komponen sistem drainase jalan. Yang pertama, saluran tepi jalan, mengalirkan air dari permukaan jalan menuju sistem utama. Yang kedua, saluran pengumpul atau secondary drain, menampung air dari beberapa saluran tepi. Yang ketiga, saluran utama atau main drain, menyalurkan air ke sungai, kanal, atau pembuangan akhir. Yang keempat, inlet atau outlet dan outlet, fasilitas untuk masuk dan keluarnya air. Yang kelima, bak kontrol dan sedimentasi untuk mengendapkan lumpur dan material padat. Banjir dan genangan air. Banjir pada jalan raya terjadi ketika debit air hujan yang jatuh melebihi kapasitas sistem drainase yang tersedia sehingga air meluap ke permukaan jalan. Genangan ini biasanya bersifat sementara, tetapi dapat menyebabkan kerusakan jalan, mengganggu lalu lintas, dan membahayakan pengguna jalan. Faktor-faktor penyebab banjir atau genangan yaitu kapasitas saluran tidak memadai, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen, tidak adanya perawatan rutin, dan pertumbuhan permukiman yang mengganggu sistem atau fungsi saluran. Perhitungan curah hujan rencana. Curah hujan rencana adalah curah hujan maksimum yang kemungkinan terjadi dalam suatu periode ulang tertentu, atau misalnya 2, 5, 10, dan 25 tahun. Metode yang digunakan yaitu ada tiga. Yang pertama, metode Gumbel. Yang kedua, metode long Pearson 3. Yang ketiga, metode distribusi normal. Perhitungan limpasan. Metode rasional. Metode ini banyak digunakan untuk daerah kecil atau untuk daerah yang berukuran kurang dari 200 hektar. Rumusnya, Q sama dengan C kali I kali A kali Q sama dengan C per I per A. Q sama dengan C kali I kali A, di mana Q adalah debit air limpasan, C koefisien limpasan, I intensitas hujan, dan A luas daerah tangkapan. Kapasitas saluran drainase. Kapasitas saluran drainase adalah kemampuan saluran untuk menampung debit air tanpa meluap. Perhitungannya tergantung pada bentuk dan ukuran penampang saluran serta kemiringan dasar dari kekerasan saluran. Untuk saluran terbuka digunakan rumus Manning, yaitu Q sama dengan 1 per N kali A kali R 2/3 kali S 1/2, di mana Q adalah debit aliran, A adalah luas penampang basah, R adalah jari-jari hidrolik, P keliling basah, S kemiringan saluran, N koefisien kekerasan Manning. Perbandingan antara debit limpasan dan kapasitas saluran menunjukkan kinerja sistem. Jika debit limpasan lebih dari kapasitas saluran, maka terjadilah banjir atau genangan. Kerangka penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data hidrologi dan dimensi saluran existing. Yang kedua, menghitung curah hujan rencana dan debit limpasan menggunakan metode rasional. Yang ketiga, menghitung kapasitas saluran dengan rumus Manning. Yang keempat, membandingkan debit limpasan dengan kapasitas saluran. Yang kelima, menentukan apakah kapasitas saluran cukup atau perlu peningkatan. Yang keenam, memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikan sistem drainase. Kita masuk ke tahapan penelitian. Yang pertama mulai, yang kedua persiapan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Lokasi penelitian yaitu berlokasi di ruas Jalan Kimam, nomor 4, RT 12, RW 04, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.